Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Nusabai Resto. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rida Ainaya Kolbi Anora dengan NIM L0123121. Selanjutnya saya Rosiana Sekar Wahyu dengan NIM L0123125. Selanjutnya Syifa Nur Aini dengan NIM L0123135. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat, yaitu Nusabai Resto. Nusabai Resto merupakan sebuah platform berbasis website yang dirancang khusus untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman secara mandiri melalui perangkat mereka masing-masing, seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu berinteraksi langsung dengan pelayan. Mungkin lanjut saja, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada dalam website kami. Yang pertama yaitu fitur website dari admin. Admin bisa melakukan sign up, login, dan logout. Selanjutnya, admin bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit menu. Selanjutnya, admin bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit kategori menu. Admin juga bisa menghapus akun user, misalnya akun user yang tidak aktif atau bermasalah. Yang terakhir, admin bisa memperbarui status pesanan. Yang kedua yaitu fitur website dari user. User bisa melakukan sign up, login, dan logout. Selanjutnya, user bisa juga mengedit profile. User bisa melihat menu, kemudian menambahkan menu ke dalam keranjang. Setelah itu, user bisa mengedit dan menghapus menu dalam keranjang. User juga bisa mengecek status pesanan, apakah sedang diproses, dikirim, atau selesai. Yang terakhir, user juga bisa menghubungi restoran, misal ingin memberi pesan atau saran untuk kemajuan restoran. Selanjutnya, alur website yang dimiliki oleh admin. Yang pertama, admin memasuki sistem dengan melakukan register terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, admin bisa langsung login dengan memasukkan username dan password. Kemudian admin masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard tersebut akan menampilkan statistik dari data yang dimiliki. Selanjutnya, admin bisa mengelola menu, yaitu bisa menambahkan, mengedit, maupun menghapus menu tersebut. Selanjutnya, admin juga bisa mengelola kategori menu, bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus kategori tersebut. Selanjutnya, admin bisa mengelola akun user, terutama untuk menghapus akun tersebut jika tidak aktif ataupun yang lain. Selanjutnya, admin bisa memperbarui status pesanan menjadi pending, unprocessed, ataupun complete. Selanjutnya, admin jika sudah selesai melakukan tugasnya bisa melakukan logout. Selanjutnya, alur website dari user. Yang pertama, user bisa mengakses website tersebut melalui browser, kemudian melakukan sign up jika belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung login, kemudian memasuki dashboard untuk melihat fitur yang ada. Yang pertama yaitu user bisa melihat menu, kemudian menambahkan menu tersebut ke keranjang, kemudian user bisa mengedit atau menghapus isi dari keranjang tersebut. User bisa melakukan pemesanan dengan menekan tombol checkout. Selanjutnya, user bisa mengecek status pesanan tersebut. Kemudian jika user ingin menghubungi restoran, bisa dengan mengakses page kontak. Selanjutnya, jika user ingin mengedit profile, bisa mengakses ke page profile. Jika user ingin keluar dari akun, bisa dengan mengeklik tombol logout. Kesimpulannya, website Nusabai ini menyediakan fitur lengkap untuk user dan admin guna mendukung proses pemesanan makanan secara online. User dapat dengan mudah melihat menu, memesan, dan memantau situs status pemesanan. Sementara admin bisa mengontrol penuh untuk mengelola menu, kategori, user, dan pesanan. Alur penggunaan yang jelas dan fitur terstruktur membantu peningkatan efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan. Selanjutnya, saya akan melakukan demo untuk website yang dimiliki oleh user. Jika user belum memiliki akun, bisa melakukan register di tombol berikut dan mengisi form berikut.
Jika user sudah memiliki akun, bisa langsung login. Kebetulan saya sudah memiliki akun, sehingga saya langsung login saja. Oke, di sini user akan disambut dengan landing page sebagai berikut dengan berbagai informasi, misalnya kategori menu. Selanjutnya ada informasi pemesanan. Langsung saja ke daftar menu. User bisa melihat daftar menu yang terdiri dari minuman, kemudian dessert, main course, dan yang terakhir yaitu appetizer dan snack. User bisa mencari menu dengan mengetikkan di search bar, misalnya es cendol, dan akan muncul hasil yaitu es cendol. Oke, selanjutnya untuk memesan, user bisa langsung menambahkan menu tersebut dengan mengeklik tombol plus. Selanjutnya, setelah user menambahkan menu tersebut, akan langsung menuju ke page card. Nah, di sini user bisa menghapus menu di dalam keranjang tersebut. Kemudian user bisa juga men-check out menu yang diinginkan saja dengan meng-uncheck menu yang tidak ingin dipesan. Nah, selanjutnya user bisa juga menambahkan total menu yang ingin dibeli. Selanjutnya, jika sudah melakukan check out, page akan langsung menuju ke page activity yang di sini menunjukkan aktivitas pesanan dengan status bisa pending, complete, maupun on process. Selanjutnya, setelah jika user ingin menghubungi pihak restoran, bisa langsung mengisi form berikut. Nah, di sini jika sudah berhasil terkirim akan menunjukkan flash message pesan Anda berhasil dikirim. Selanjutnya, jika user ingin mengedit profile, bisa langsung mengisi form berikut. Nah, langsung saja diisi, kemudian nanti bisa disimpan. Kemudian jika user sudah cukup untuk melakukan semua kegiatan di website ini, bisa langsung menekan tombol logout. Dan akan kembali ke page login lagi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk website yang dimiliki oleh admin. Jika admin belum memiliki akun, bisa langsung melakukan registrasi dengan mengisi form register berikut. Jika admin sudah memiliki akun, maka bisa langsung mengisi form login berikut. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung melakukan login. Kemudian admin akan masuk ke dashboard admin dengan berbagai informasi. Yang pertama yaitu total user, kemudian total menu, kemudian total kategori, dan total order. Admin bisa melihat daftar user di bagian page user. Kemudian admin bisa menghapus user tersebut. Misalnya jika user tidak pernah melakukan kegiatan order. Jika ingin menghapus menu, maka akan muncul peringatan apakah yakin untuk menghapus user ini. Jika iya, maka klik saja OK. Nah, akan tetapi karena user ini memiliki order, maka tidak boleh untuk dihapus. Selanjutnya, admin bisa melihat daftar menu. Di sini terdapat berbagai daftar menu. Nah, di sini admin bisa menambahkan menu. Langsung saja isi menu ini, kemudian deskripsinya, kemudian isi dengan harganya juga, kemudian pilih kategori yang sudah ada. Nah, lalu masukkan gambar yang sesuai. Ini saya pakai contoh saja, kemudian simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul flash message, yaitu menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, admin bisa juga untuk mengedit menu. Oke, di sini misalnya kita ubah menjadi nasi saja. Nah, langsung kita simpan, maka selanjutnya akan muncul flash message, yaitu menu berhasil diperbarui. Oke, selanjutnya, misalnya kita ingin menghapus menu ini, langsung saja hapus, kemudian
akan muncul peringatan apakah yakin untuk menghapus menu ini, kemudian klik saja OK, dan menu berhasil dihapus. Oke, berhasil. Kemudian lanjut ke kategori. Nah, di sini admin seperti sebelumnya bisa menambahkan kategori. Misalnya kita tambahkan namanya minuman. Oke, simpan. Oke, karena sudah ada yang sama maka tidak boleh. Oke, kita coba yang lain, misalnya kue. Nah, di sini akan muncul kategori yang sudah kita tambahkan dan diberi keterangan melalui flash message, yaitu kategori berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengedit kategori tersebut. Misal kita ubah menjadi drink. Nah, diupdate, kemudian oke, berhasil dan muncul flash message bahwa kategori berhasil diperbarui. Selanjutnya kita juga bisa menghapus kategori tersebut. Nah, akan muncul lagi peringatan apakah yakin untuk menghapus kategori ini. Jika iya, maka klik saja OK. Dan kemudian akan muncul flash message kategori sudah berhasil dihapus dan menu sudah kategori sudah terhapus. Oke, selanjutnya di sini admin juga bisa melihat pesan kontak yang dikirim oleh user. Nah, di sini ada berbagai pesan yang sudah dikirimkan oleh user. Oke, selanjutnya admin juga bisa melihat daftar pesanan. Nah, di sini admin bisa mengupdate status pesanan tersebut. Yang awalnya pending bisa diubah menjadi on process, kemudian langsung saja diupdate. Nah, akan muncul flash message lagi bahwa status pesanan berhasil diperbarui. Kemudian jika admin ingin memastikan, bisa langsung melihat detail pesanan tersebut. Oke, nah mungkin sudah semuanya. Selanjutnya, jika admin sudah selesai melakukan pekerjaannya, bisa langsung mengeklik tombol logout. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke page login kembali. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan source code. Nah, di sini itu terdapat struktur folder yang kita gunakan, yaitu pendekatan MVC, di mana M itu sebagai modal untuk mengakses database-nya, kemudian view untuk menampilkan halaman ke pengguna, dan controller untuk mengatur logika aplikasi. Nah, folder utama di sini itu terdiri dari models, view, controllers, asset, dan database. Lalu kita masuk ke pembahasan source code untuk admin. Nah, di sini terdapat file admin out controller. Controller ini untuk mengatur proses login, registrasi, dan logout untuk admin. Nah, di constructor dibuat instance dari modal user dan dipastikan session sudah dimulai agar kita itu bisa menyimpan data login admin. Nah, saat metode show login dan show register dipanggil, controller akan meload file view untuk menampilkan form login atau registrasi untuk admin. Nah, pada metode login, itu data dari form dikirim melalui metode post karena berisi informasi sensitif seperti email dan password. Nah, kita ambil datanya dari repost, kemudian cek apakah input sudah diisi dan apakah email itu valid menggunakan filter var. Nah, jika valid, itu kita panggil fungsi login dari model user untuk mencari kecocokan di database. Nah, jika user ditemukan dan role-nya adalah admin, maka datanya disimpan ke session dengan session admin. Salah satu fitur penting di sini adalah remember me, yang memungkinkan pengguna tetap login meskipun menutup browser. Jika checkbox remember dicentang, maka controller akan membuat token login acak dengan random bytes, menyimpannya ke database, dan juga menyimpan token itu dalam key admin remember token. Cookie ini diset agar aktif selama 30 hari. Yang artinya selama token itu masih valid, jadi user bisa otomatis login kembali tanpa memasukkan email dan password. Kemudian pada metode register, kita menerima input dari form register, nama, email, password, dan konfirmasi password.
Input divalidasi, semuanya wajib diisi. Email harus valid, password minimal 8 karakter, dan konfirmasi password harus sama. Kita juga pastikan email belum digunakan dengan memanggil user email aktif. Maaf, maksudnya user email access. Nah, jika semua valid, maka dipanggil user register untuk menyimpan data ke database dan langsung diarahkan ke halaman login admin. Nah, kemudian untuk metode logout digunakan saat admin keluar dari aplikasi. Fungsinya menghapus session login dan juga menghapus cookie remember token dengan menyetelnya ke waktu yang telah lewat. Ini memastikan kalau admin itu benar-benar logout dari semua sesi. Lalu untuk selanjutnya ada admin dashboard controller. Controller ini untuk menampilkan data statistik di dashboard admin di dalam metode index. Di dalam metode ini itu kita membuat objek dari masing-masing model, yaitu model user, menu, kategori, dan order. Nah, kemudian kita panggil metode count dari masing-masing metode count dari masing-masing model untuk mengambil total data seperti jumlah user yang terdaftar itu berapa, jumlah menu, kategori, dan pesanan itu berapa. Lalu data yang sudah dihitung ini kemudian dikirim ke file view dashboard PHP untuk ditampilkan sebagai card atau ditampilkan sebagai card di sana. Kemudian karena fungsi ini itu hanya membaca data, jadi tidak merubah, maka cukup menggunakan metode get untuk pemanggilannya nanti. Lalu untuk file selanjutnya ada admin user controller. Nah, di sini file ini untuk menangani manajemen user biasa dari sisi admin. Metode index akan mengambil semua user yang memiliki role user dan mengirimkannya ke view untuk ditampilkan dalam tabel. Sedangkan di sini terdapat metode delete, bertugas untuk menghapus user berdasarkan ID yang diambil dari parameter get. Nah, sebelum menghapus itu kita melakukan pengecekan apakah ID valid dan apakah user tersebut memiliki relasi seperti order. Nah, jika ada relasi itu biasanya akan muncul error, maka user tidak akan dihapus dan admin diberi feedback berupa flash message bahwa penghapusan itu gagal karena masih ada data yang terhubung. Jika tidak ada relasi, maka user dapat dihapus dan flash message sukses ditampilkan. Lalu untuk fitur admin sendiri itu dapat mengelola menu. Di sini terdapat menu controller. Nah, beberapa metode yang digunakan admin di sini itu terdapat metode create, digunakan untuk menampilkan form tambah menu sekaligus untuk mengambil semua kategori yang tersedia dalam model kategori. Nah, fungsi ini itu menggunakan metode get. Metode selanjutnya ada metode store. Metode store ini untuk menangani form tambah menu yang dikirim dengan metode post. Data yang diterima mencakup nama, deskripsi, harga, kategori, dan file gambar. Nah, gambar akan diupload ke folder uploads dan nama filenya itu ditambahkan ke timestamp agar tidak bentrok. Sebelum menyimpan ke database, dilakukan validasi sederhana untuk memastikan nama dan kategori itu tidak kosong serta harga harus bernilai positif. Kemudian ada metode edit.
Nah, untuk metode edit di sini untuk menampilkan form edit dengan data menu yang ingin diubah. Data diambil berdasarkan ID dari parameter get. Lalu ada metode update. Nah, metode update di sini itu akan memproses perubahan data menu. Jika gambar baru diunggah, maka gambar lama itu akan dihapus dari server untuk mencegah penumpukan file. Setelah validasi dan update berhasil, data akan disimpan dan admin diberi pesan message sukses atau error lewat flash message. Kemudian ada metode delete yang fungsinya itu untuk menghapus data menu berdasarkan ID dan juga menghapus file gambar dari server. Jika file tidak ditemukan atau sudah dihapus sebelumnya, maka tidak menimbulkan error. Nah, itu tadi beberapa metode yang digunakan oleh admin di menu controller ini. Kemudian untuk file selanjutnya ada admin order controller. Controller ini itu digunakan untuk melihat dan mengelola status pesanan user. Nah, metode yang ada di sini tuh ada metode index, akan mengambil semua data user, akan mengambil semua data order sekaligus dengan detail item. Karena satu pesanan itu bisa berisi lebih dari satu item, data yang diambil dari model lain dikelompokkan berdasarkan order ID. Data yang sudah dikelompokkan ini itu dikirim ke view agar mudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian ada metode update status di sini. Nah, metode ini itu digunakan untuk memperbarui status pesanan, misalnya dari pending lalu diganti statusnya menjadi on process atau diganti menjadi complete, seperti itu. Nah, input status dan ID order ini dikirim menggunakan post dari form di halaman. Nah, validasi dilakukan agar status hanya bisa diubah ke status yang telah ditentukan. Setelah berhasil diupdate melalui model order, flash message akan ditampilkan sebagai feedback bahwa update berhasil atau gagal memperbaruinya. Kemudian untuk file yang lain ada admin kontak controller. Nah, di sini controller ini menangani pesan masuk dari user melalui form kontak. Hanya ada satu metode di sini, yaitu metode ada dua metode, yaitu ada construct dan index. Nah, di metode index ini berfungsi untuk mengambil semua data dari model kontak dan mengirimkannya ke view untuk ditampilkan. Tidak ada proses modifikasi atau penghapusan data, sehingga controller ini hanya bersifat read only dan sangat sederhana. Kemudian untuk file yang lain ada user controller. Nah, controller ini itu digunakan untuk menangani profil pengguna biasa, bukan profil admin tapi profil pengguna. Nah, metode profil ini akan memastikan user sudah login lalu mengambil datanya berdasarkan session ID. Nah, data ini kemudian dikirim ke view profile agar user bisa melihat dan mengedit profilnya. Kemudian ada metode update profile. Metode ini digunakan untuk memperbarui data profile. Input dikirim melalui metode post. Di sini. Nah, karena kenapa melalui metode post itu karena berisi data-data yang cukup sensitif seperti data pribadi, yaitu berupa nama, email, dan password. Nah, kemudian divalidasi nama dan email agar tidak kosong. Lalu jika user juga ingin mengganti password, maka password lama harus dicek dulu melalui fungsi
verify password. Kemudian password baru itu juga harus minimal 8 karakter, dan konfirmasi juga harus cocok. Nah, jika semua validasi terpenuhi, maka data profile dan password disimpan ke database dan user akan mendapatkan message sukses. Jika ada error atau kesalahan, akan ditampilkan juga sebagai pesan error. Di sini ada outcontroller.php. Di sini bisa kita lihat ada fungsi login. Fungsi ini mencoba melakukan login otomatis jika sebelumnya pengguna mencentang remember me. Jika cookie remember token ditemukan, maka data user akan dicari melalui token tersebut. Kalau user valid dan memiliki real user, maka data user dimasukkan ke session dan card akan disinkronkan dari database ke session. Kemudian user diarahkan ke halaman home. Kemudian ada fungsi handle login. Fungsi handle login ini memproses form login. Pertama, session akan dipastikan aktif, kemudian data dari form seperti email, password, dan opsi remember akan diambil. Ada validasi, apakah email dan password diisi, apakah format email valid. Setelah itu, sistem akan memanggil user login untuk memverifikasi user. Kalau berhasil dan role-nya adalah user akan disimpan ke session, card disinkronkan, dan kalau centang remember me, maka akan dibuat cookie token selama 30 hari. Kemudian fungsi selanjutnya adalah register, yang hanya menampilkan halaman register, kemudian dihandle dengan fungsi handle register yang menangani form pendaftaran. Validasi yang dilakukan meliputi field kosong, email valid, password minimal 8 karakter, kecocokan konfirmasi password, dan apakah email sudah terdaftar. Jika semua validasi lolos, maka user akan dibuat melalui user register, lalu diarahkan ke halaman login. Selanjutnya adalah fungsi logout. Fungsi logout ini memastikan session aktif, kemudian menyimpan keranjang dari session ke database melalui sync session to DB. Token remember me dihapus dari database dan cookie dihapus dari browser. Lalu session dihancurkan dan user diarahkan ke halaman login. Pada saat login dan logout, ada sinkronisasi data keranjang belanja antara database dan session. Hal ini penting untuk menjaga data tetap konsisten walaupun user logout dan login lagi. Selanjutnya adalah kontak controller. Pertama, controller ini menerima koneksi database berupa video lalu digunakan untuk membuat objek model kontak. Kemudian adalah fungsi submit yang digunakan untuk mengambil data dari form name, email, dan message. Selanjutnya adalah validasi form. Sebelum disimpan, dipastikan semua kolom telah diisi. Jika ada yang kosong, ditampilkan pesan error menggunakan fungsi set_plus. Kemudian setelah valid, disimpan data ke database melalui ini. Jika berhasil, muncul pesan sukses. Jika gagal, muncul pesan error. Kemudian yang terakhir adalah setelah proses selesai, diredirect kembali ke halaman kontak agar user melihat feedback dari sistem. Kemudian adalah home controller. Di home ini merupakan controller untuk menampilkan halaman utama home bagi user. Ada fungsi index yang dipanggil jika halaman utama diakses, dan views user home.php yang ditampilkan sebagai tampilan UI untuk pengguna. Selanjutnya adalah card controller.php. Yang pertama di sini kita ada fungsi index. Fungsi ini mengambil isi keranjang dari session atau array kosong jika belum ada, lalu menampilkan view
cart index.php. Ini adalah halaman utama dari fitur keranjang belanja. Kemudian fungsi selanjutnya adalah add. Di sini sistem mengambil menu underscore ID dan quantity dari form post. Jika item sudah ada di session, jumlahnya akan ditambahkan. Setelah itu, user akan diarahkan kembali ke halaman cart. Yang ketiga adalah fungsi remove. Fungsi remove menghapus item tertentu dari keranjang berdasarkan ID menu, lalu redirect ke halaman keranjang. Kemudian yang keempat adalah fungsi update. Fungsi update menerima array quantities, kemudian memastikan nilainya minimal 1. Jika valid, session keranjang akan diperbarui untuk setiap item. Setelah selesai, halaman keranjang dimuat ulang. Selanjutnya adalah fungsi checkout. Checkout hanya bisa dilakukan jika user sudah login. Sistem mengambil data dari cart underscore qty, lalu mengambil data menu dari database, menghitung total harga, dan menyiapkan item. Kemudian sistem membuat order lewat create order dan menghapus item yang sudah di check out dari session cart. Terakhir, user diarahkan ke halaman user underscore orders. Yang keenam adalah fungsi increase dan decrease. Fungsi increase akan menambah jumlah item tertentu di cart, sedangkan decrease akan mengurangi jumlah item, dan jika jumlahnya di bawah 1, item tersebut akan dihapus. Keduanya menggunakan header application /JSON dan merespons bahan keranjang secara real time via Ajax. Kemudian yang terakhir ada fungsi respond cart change. Fungsi ini digunakan untuk menghitung subtotal dan total seluruh isi keranjang setelah perubahan. Data ini dikirim kembali ke frontend dalam format JSON untuk update tampilan user secara dinamis. Selanjutnya adalah kategori controller. Yang pertama, di bagian konstruktor ini, controller membuat instance dari model kategori supaya bisa akses fungsi-fungsi database. Kemudian fungsi index yang mengambil seluruh kategori dari database lalu menampilkannya di view admin kategori. Kemudian fungsi create yang hanya menampilkan halaman form untuk menambahkan kategori baru. Kemudian fungsi store pertama akan mengambil input nama kategori, jika kosong di set flash error dan redirect kembali ke halaman kategori. Bisa dicek juga apa nama kategori sudah ada di database. Jika iya, maka tampilkan error. Kemudian jika semua lolos validasi, maka disimpan di database dan diberikan pesan sukses. Selanjutnya adalah fungsi edit. Untuk mengambil data kategori berdasarkan ID dari URL lalu tampilkan ke form edit. Kemudian adalah fungsi update yang menerima ID dan nama baru. Kalau tidak valid, ditampilkan error dan redirect kembali. Kemudian kalau valid, sistem akan update nama kategori di database dan tampilkan pesan sukses. Terakhir adalah fungsi delete yang digunakan untuk menghapus kategori. Jika berhasil menampilkan pesan sukses, jika gagal akan menampilkan pesan error. Semua menggunakan sistem flash message untuk memberi feedback. Selanjutnya adalah menu controller. Pertama, controller ini punya properti menu model yang diinisialisasi dengan objek dari model menu. Kemudian fungsi index yang digunakan admin untuk melihat seluruh daftar menu. Data diambil dari model dan dikirim ke view menu, ke view admin. Kemudian ada fungsi create
yang digunakan untuk menambahkan menu baru. Fungsi ini akan menampilkan form dan mengambil data kategori dari model kategori. Selanjutnya adalah fungsi store yang akan melakukan validasi nama, harga, dan kategori, proses upload gambar, menyimpan data ke database lewat model menu, dan menampilkan flash message jika sukses atau gagal. Selanjutnya adalah fungsi edit. Ini digunakan untuk mengambil data menu yang akan diedit berdasarkan ID dan mengirimkannya ke form edit di view. Kemudian ada fungsi update yang digunakan untuk mengupdate gambarnya. Jika gambar baru diupload, gambar lama akan dihapus, kemudian data diperbarui dan sistem akan memberi notifikasi sukses atau gagal. Kemudian ada fungsi delete untuk menghapus. Sebelum menghapus, sistem akan mengecek apakah menu benar-benar ada dan menghapus file gambar dari server. Kemudian ada fungsi user menu. Untuk user biasa, fungsi ini menampilkan menu yang tersedia dan dikelompokkan berdasarkan kategori. Selanjutnya adalah order controller. Pertama, menginclude file model order.php, lalu fungsi user orders yang digunakan hanya bisa dijalankan jika user sudah login, kalau tidak user langsung diarahkan ke halaman login. Setelah login terverifikasi, bisa membuat objek order dan mengambil semua pesanan berdasarkan user ID yang tersimpan di session. Kemudian data pesanan akan dikirim ke view order_activity.php yang akan menampilkan semua pesanan dalam bentuk tabel.